Dawu Sinubung. Kami dalam nama Gunung Dawu. Dalam betul mantul kaya Gusti dipun. Dawu Sinubung mengaten. Wonten surate Dawu Sinubung Gusti Dewi mboten saged mlebet. Karena siang Paraden mengaten. Yen kula saged maca Dawu Sinubung Gusti Dewi kaliyan mboten saged mlebet. Niki sendiri, ini kan sudah lebih dari sehari terkait dengan somasi yang jenengan layangkan terkait dengan tidak bisa bertemu dengan ayah jenengan PB13 ini sendiri. Mungkin terus pundi Gusti. Ya, ini sebetulnya saya terus terang memang sedih ya dan prihatin juga karena saya sangat berharap kalau seandainya dari pihak sana itu memberi jawaban kepada saya kapan saya bisa ketemu dengan Sinuwun, karena kan memang ini rasa kerinduan saya sebagai seorang anak yang sangat ingin ketemu dan sungkem dengan Sinuwun gitu. Jadi jujur saya sedih dan ya pastinya ada kecewa juga, tapi nggak apa-apa, saya tetap usaha untuk bisa ketemu sama Bapak. Tapi terkait dengan somasi saya kepada Kanjeng dari Kasentanan itu terpaksa tetap harus saya jalankan karena kan menurut mereka kan mereka yang mengeluarkan Nawolo dan lain sebagainya. Nah itu saya perlu kejelasan bahwa benarkah itu Nawolo dari bapak saya atau tidak gitu. Jadi itu sebetulnya rentetan dari tujuan saya untuk ketemu sama Sinuwun. Sembari saya mencari tahu apakah benar bapak saya memberikan saya Nawolo. Saya yakin dan dalam hati kecil saya ya saya tahu bapak saya tidak mungkin memberikan Nawolo kepada saya kalau seandainya beliau itu tidak mendengar hal-hal yang mungkin membuat beliau mempunyai pemikiran yang tidak baik mengenai anak-anaknya itu. Gusti, kalau sejauh ini selain melakukan somasi, jenengan juga pernah mboten untuk mendatangi secara langsung Sasono Putra atau mungkin seperti apa gitu Gusti? Loh, saya itu tahun 2014-2015 itu saya tinggal di Keputren sama anak saya. Itu saya hampir tiap hari tuh, setiap kali saya pulang jogging tuh selalu saya dodoki itu Sasono Putra itu untuk bisa ketemu sama Sinuwun. Tapi ya kenyataannya sampai hari ini saya masih belum bisa ketemu sama Bapak Sinuwun. Jadi itu yang membuat saya ini ada apa sih sebenarnya gitu loh. Sementara sempat waktu sedonya Gusti Galuh itu saya sempat bertemu tapi tidak secara pribadi ya, atau tidak punya waktu misalnya berdua atau bapak itu tidak. Jadi pada saat pemakaman Gusti Galuh itu saya sempat memeluk Sinuwun itu sambil menangis. Saya juga menangis, beliau juga menangis gitu ya. Momen itu aja satu-satunya saya bisa ketemu sama Sinuwun tapi tidak secara pribadi gitu. Jadi ya kalau dibilang untuk ketemu secara pribadi ya itu nggak masuk hitungan sih sebetulnya. Apa Gusti namanya terakhir bertemu kapan Gusti itu? Terakhir ketemu itu kalau nggak salah anak saya masih umur 3-4 tahun lah. Sekarang anak saya udah 16 tahun. Udah lama banget ya, iya, berarti. Artinya nah, lama. Ini kan mungkin akan ada proses mediasi. Ya. Apakah itu nantinya juga dalam momen tersebut akan jenengan gunakan untuk bertemu dengan Sinuwun langsung mungkin? Insya Allah. Sebetulnya saya excited ya, maksudnya saya menyambut baik tadi itu kebetulan Pak Kapolres datang dan akan ada mediasi gitu. Sebetulnya saya cukup girang dan
mempunyai pemikiran yang positif. Mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu sama Bapak Sinuwun. Tapi kalau seandainya nanti secara pribadi saya belum bisa ketemu Bapak Sinuwun karena ada hal-hal lain yang dibahas gitu, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak berarti kan pemerintah sudah mendengar dan sudah mencoba untuk memediasi, mencari jalan keluar dari konflik yang menurut orang-orang itu konflik, tapi sebetulnya sih bukan konflik ya, gitu. Untuk ini sendiri Gusti, dengan somasi yang dilakukan termasuk mendatangi Mapolresta Solo sendiri beberapa waktu lalu itu, mungkin harapannya terus pundi Gusti? Harapan saya dengan saya melayangkan somasi dan akhirnya melanjutkan kepada pihak yang berwenang itu adalah sebetulnya membuat menjadi suatu teguran kepada orang-orang yang ada di sekitar Sinuwun yang notabene adalah sebetulnya orang luar yang tidak ada hubungannya dengan keraton, bahkan tidak ada status dengan keraton, itu mencoba untuk menghalang-halangi saya sebagai anaknya Sinuwun untuk ketemu sama Bapak. Jadi pembelajaran dan juga edukasi sebetulnya untuk masyarakat bahwa yang kita hadapi ini sebetulnya karena ditunggangi dengan orang-orang luar yang tidak tahu menahu masalah paugeran keraton, tapi mengaku tahu menahu masalah paugeran. Jadi saya harus memberi efek jerah kepada orang-orang tersebut gitu. Jadi jangan jangan melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan keraton gitu, yang selalu mengatasnamakan Sinuwun gitu. Jadi sepertinya berlindung di balik kata-kata dawuh Sinuwun itu salah sekali. Jadi biarlah itu menjadi pembelajaran buat mereka. Kita lihat aja nanti bagaimana. Sama Brimob 2 di depan. Jaraknya dari sini ke sini nih. Kan lumayan jauh, jadi kan nggak bisa melihat jelas si surat tersebut, dan dia bacanya kan dalam posisi agak begini. Jadi pada saat selesai pembacaan saya bilang, sampun Gusti, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, saya langsung maju, saya mau lihat suratnya, saya mau surat itu, saya bilang gitu. Langsung bedet, Brimob itu langsung nutupin saya udah nggak bisa menggapai gitu. Mereka langsung buka pintu mandungan, langsung masuk tanpa ngasih jawaban apa-apa gitu. Terus saya masih mencoba untuk menggapai lagi, udah nggak bisa. Terus saya ditarik sama pengacara saya, sampun Mbak Ibu. Banyak sekali wartawan yang meliput itu gitu, tapi saya nggak tahu kenapa beritanya nggak keluar sama sekali. Sampai akhirnya yaitu pengacara saya memviralkan itu gitu loh. Nggak tahu kenapa sangat tidak keluar beritanya, padahal saya diwawancara. Agak aneh gitu kan. Aneh kan. Banyak yang saat itu yang wawancara. Bahkan berita ada dua. Iya. Terus waktu dia dibacakan tuh ada beberapa juga yang wartawannya. Dan bahkan pengacara saya merilis berita di luar Solo loh. Itu kemudian beritanya di take down. Sekarang saking bingung deh, ketakutan apa, kono pintu kono di enek sing jogot tutup, sebelah kene entuk ngene mungkin mau pejabat tok begitu enek apa